Apa kabarnya hari ini? Kiranya selalu sehat dan dalam lindungan Bapak Yahweh ya. Nah, sekarang anak ada kabar gembira ini. Nah, sekarang adik-adik bisa beribadah melalui video. Jadi, saat ini yuk kita persiapkan hati kita memuji Bapak Yahweh. Nah, kalau mau memuji Bapak Yahweh, suaranya harus yang keras supaya Bapak Yahweh senang ya. Yuk, kita mau persiapkan hati kita mau memuji Bapak Yahweh. Selamat beribadah. Shalom. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Luar biasa. Haleluya. Ya, kita bertemu lagi di dalam ibadah anak pada hari ini. Tetap semangat ya adik-adik. Haleluya ya. Kita akan mulai ibadah anak ini, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua anak-anak bangkit berdiri ya. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini ya Bapak. Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk kami memuji, memuliakan Kau ya Bapak Yahweh. Saat ini tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami serahkan ibadah anak ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiha kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri ya adik-adik semua. Sebelum kita naikkan pujian kita mau naikkan pengakuan iman kita, Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh kita akan mengangkat pujian. Yuk dengan Tante Yeni dan ini Tante Lia. Iya, kita tetap semangat. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Hati yang gembira adalah obat. Nyanyikan pujian ini dengan gerakan ya. Ada semuanya bersukacita. Amin. Amin. Ya. Kita goyangkan badan kita ke kiri ke kanan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Yesus senang. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Yesus senang. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Hati
pujian setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Tepuk tangan puji Yahweh. Terima kasih Tuhan Yeshua. Adik-adik, kita sudah pujikan pujian untuk Bapa Yahweh. Kiranya pujian kita boleh menyenangkan hati Bapa Yahweh. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Haleluya, terima kasih Bapa Yahweh. Engkau sudah menyertai ibadah kami. Engkau sudah menyertai dalam kami memuji memuliakan nama Engkau. Bapa, jika sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi, Engkau pakai tante yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat ya. Selalu dalam lindungan Bapa Yahweh. Adik-adik, coba masih ingat kan cerita minggu kemarin yang telah disampaikan sama Tante Via tentang cerita Nabi Nuh yang selalu taat dan patuh akan perintah-perintah Bapa Yahweh. Kita juga gitu ya, kita harus juga meneladani Nabi Nuh yang selalu taat dan patuh sama Bapa Yahweh. Apa akibatnya kalau kita tidak patuh dan taat sama Bapa Yahweh? Kita mau belajar dari firman kita hari ini. Coba kita akan belajar dari cerita akibat tentang tidak taat dan patuh sama Bapa Yahweh. Mari kita bersama-sama menyimak cerita berikut ini. Ada sebuah kota yang sangat besar bernama kota Niniwe. Akan tetapi orang-orang di kota Niniwe sangat jahat-jahat. Lalu Bapa Yahweh mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe supaya orang-orang di Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Bapa Yahweh. Lalu Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus naik di sebuah kapal melaju ke kota Tarsis. Bapa Yahweh menurunkan badai yang sangat besar sehingga kapal itu hampir tenggelam. Di tengah-tengah perjalanan, awak kapalnya kebingungan. Semakin ke sini, kok ombaknya semakin besar ya? Badainya semakin besar. Akhirnya mereka mencari Yunus. Ternyata Yunus sedang tertidur sangat pulas sekali.
Dan awak kapalnya membangunkan Yunus. Yunus, Yunus, coba kamu bangun. Tuh, di luar sana badai dan anginnya sangat kencang sekali. Kamu berdoa kepada Tuhanmu. Kalau kamu berdoa kepada Tuhanmu, siapa tahu anginnya akan berhenti. Terus Yunus melihat, kok badainya semakin tambah besar ya, anginnya juga semakin tambah besar. Nah, tapi awak kapalnya terus saja mendayung kapalnya agar cepat melewati badai itu dan gelombang di tengah laut. Akhirnya, awak kapalnya bilang ke Yunus, berkata kepada Yunus, Yunus, apa yang harus kami lakukan? Ini ombaknya semakin lama tetap aja semakin besar. Akhirnya Yunus berkata, sudah, buang saja aku ke laut supaya ombak dan badainya berhenti. Awak kapalnya bingung, masa iya aku harus membuang kamu, Yunus? Tetapi setelah berjalan tetap saja badai dan ombaknya tambah besar. Akhirnya awak kapal membuang Yunus ke laut. Bapa Yahweh mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa kepada Bapa Yahweh agar Bapa Yahweh menyelamatkan Yunus. Kemudian Bapa Yahweh memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Bapa Yahweh mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus pun taat dan patuh perintah Bapa Yahweh. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di kota Niniwe. Yunus pun berseru kepada orang-orang yang ada di Niniwe untuk tidak berbuat jahat lagi, maka Bapa Yahweh tidak akan menghukum mereka. Dan akhirnya orang-orang Niniwe bertobat dan mau memuji dan menyembah Bapa Yahweh. Gimana adik-adik? Seru kan ceritanya? Nah, coba kita belajar dari cerita Yunus hari ini ya. Kita jangan seperti Yunus yang tidak mau taat dan patuh akan Bapa Yahweh. Kita berusaha untuk selalu turut apa perintah Bapa Yahweh, turut apa perintah papa mamah kita, bapak ibu guru kita. Nah, adik-adik belajar dari cerita Yunus, kita harus lebih taat lagi, kita jadi anak yang dengar-dengaran, anak yang patuh dan taat akan Bapa Yahweh. Demikian cerita untuk hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau belajar untuk selalu menaati perintah Bapa Yahweh. Nah, ayat kita hari ini adalah Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, Aku menyanggupi semuanya dalam Hamasia yang menguatkan aku. Kita ulang sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 13. Aku menyanggupi semuanya dalam Hamasia yang menguatkan aku. Nah, adik-adik sudah beribadah bersama-sama, kita sudah memuji Bapa Yahweh, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Yahweh. Mari kita tengadakan tangan kita dan kita berdoa kepada Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh kalau Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh bersuka cita di dalam-Mu, kami boleh memuji muliakan nama-Mu dan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk selalu menaati perintah-perintah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah lagi ya lewat
YouTube channel Alef Tau Kids. Sampai jumpa minggu depan. Bapak Yahweh memberkati.